Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitri, NPM 17001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efektivitas dan resiko dari penetapan kebijakan burden sharing. Siap bergotong royong dan berdarah bersama-sama sepertinya menjadi penyelamat selama COVID-19 masih menyerang. Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan Indonesia beserta Bank Indonesia menyepakati diberlakukannya kebijakan burden sharing. Ini ditetapkan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional yang porak-poranda akibat COVID-19. Muasalnya, kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi dampak pandemi COVID-19 meroket jauh menjadi Rp1.645,3 triliun. Imbasnya, beban yang dipikul ini bukan main. Defisit APBN tahun ini menjadi Rp1.039,22 triliun atau setara dengan 6,34% dari PDB. Bagaimana skema burden sharing? Mari sama-sama kita lihat. Adapun skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods dan non-public goods. Pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan untuk non-public goods yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdiri dari pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM, korporasi non-UMKM, dan non-public goods lainnya. Untuk pembiayaan public goods, beban akan ditanggung seluruhnya oleh Bank Indonesia melalui pembelian surat berharga negara dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate, di mana BI akan mengembalikan bunga atau imbalan yang diterima kepada pemerintah secara penuh. Sementara itu, pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan korporasi non-UMKM akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar atau market rate dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%. Untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung pemerintah seluruhnya sebesar market rate. Jadi, BI bertindak sebagai standby buyer atau last resort pada pembiayaan non-public goods ini. Penerapan skema burden sharing ini bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand, serta terbukti efektif dilakukan di negara-negara tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah skema burden sharing yang ditetapkan di Indonesia sudah efektif dalam menjalankan program penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Menurut Bapak Fahrul Fulvian, Chief Ekonomis Trimegah Sekuritas, mengingat tahun ini merupakan tahun yang tidak biasa dengan adanya pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian, kondisi ini membutuhkan sebuah stimulus yang cepat untuk menyelamatkan perekonomian. Skema burden sharing yang ditetapkan ini pada dasarnya bisa dikatakan sebagai hal terbaik yang bisa dilakukan. Mengapa demikian? Karena pada kondisi saat ini yang terjadi adalah adanya ketidakmerataan likuiditas dan kepemilikan aset berupa uang kas. Likuiditas melimpah diperbankan namun tidak ada keinginan untuk menyalurkan karena persepsi resiko yang tinggi. Jika hal ini dibiarkan, uang yang tidak bisa disalurkan akan berakhir di obligasi negara atau ditempatkan di Bank Indonesia. Ketika uangnya ditempatkan di Bank Indonesia, uang tersebut akan hilang dari peredaran. Keadaan inilah yang membuat skema burden sharing perlu dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Bapak Fahrul Fulvian berpendapat bahwa secara skema, burden sharing yang ditetapkan sudah cukup win-win solution. Selain itu, jika dilihat dari tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah selama penerapan burden sharing pada tahun 2020 ini, terbukti bahwa skema burden sharing masih dapat menjaga tingkat inflasi di bawah target yang ditetapkan. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah. Berdasarkan peraturan skema burden sharing atau disingkat SKB,
skema ini hanya berlaku untuk pembiayaan APBN tahun 2020. Meskipun penerapan skema burden sharing pada tahun 2020 masih bisa dikatakan berada dalam kategori aman, ada harga mahal yang harus diwaspadai dari kebijakan ini jika terus-menerus dilakukan. Sementara itu, skema burden sharing yang pada awalnya hanya akan diberlakukan di tahun 2020, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah merasa perlu mengeluarkan burden sharing jenis kedua yang rencananya akan diberlakukan sampai tahun 2022. Lantas apa yang akan terjadi jika burden sharing diberlakukan lagi? Resiko apa yang harus dihadapi, atau dengan kata lain, harga mahal apa yang harus dibayar pada penetapan kebijakan ini? Setidaknya ada beberapa resiko yang harus dihadapi. Pertama, skema burden sharing yang berlangsung lama akan membuat kebijakan fiskal pemerintah menjadi tidak prudent. Berbagai data empiris membuktikan bahwa perekonomian negara akan hancur bila fiskal tidak dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian atau tidak dikelola dengan prudent. Kedua, dengan terus melakukan burden sharing hingga tahun 2022, ini akan berdampak buruk bagi kepercayaan investor. Para investor akan melihat hutang pemerintah melalui Bank Indonesia menjadi beresiko tinggi karena dapat menyebabkan gangguan terhadap arus modal dan perlemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, investor asing yang melihat bahwa pembelian SBN rupiah oleh Bank Indonesia akan membuat minat mereka menjadi berkurang. Alhasil, pasar akan kehilangan kepercayaan. Ini sangat berbahaya karena pemerintah sangat bergantung pada pasar dalam menerbitkan obligasi untuk pembiayaan defisit APBN. Ketiga, perpanjangan burden sharing juga akan menimbulkan masalah inflasi. Meskipun di masa pandemi ini angka inflasi terjaga di kisaran 1%, namun pemerintah tidak boleh lupa bahwa burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia ini di masa depan bisa mengancam inflasi karena adanya kenaikan peredaran uang di saat permintaan sedang rendah. Kondisi ini bisa meningkatkan inflasi di atas 3% atau melebihi batas target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, yang perlu dikhawatirkan lagi adalah adanya moral hazard yang bisa terjadi dalam pembiayaan defisit APBN. Belanja negara menjadi tidak efektif dan juga dapat menyebabkan independensi Bank Indonesia teramputasi. Secara teori, tindakan monetisasi utang akan membawa resiko kredibilitas akibat adanya ruang terjadinya moral hazard yang ditimbulkan karena berkurangnya independensi bank sentral. Pada akhirnya, hal ini dapat mengarah pada penurunan rating negara. Kelima, skema burden sharing yang berkepanjangan akan memicu pelemahan nilai tukar rupiah yang disebabkan bukan hanya karena jumlah uang rupiah beredar menjadi lebih banyak, namun juga disebabkan karena menurunnya kepercayaan investor yang pada akhirnya akan menimbulkan capital outflow. Dari pemaparan terkait efektivitas dan resiko dari penetapan kebijakan burden sharing tadi, dapat kita simpulkan bahwa sejatinya kebijakan burden sharing ini merupakan permasalahan yang kompleks dan serius. Ini tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia, karena bukan hanya sekedar berbagi beban atas bunga hutang pemerintah saja, namun jika dilaksanakan secara terus-menerus, kebijakan ini akan berdampak pada kredibilitas pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter negara kita, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara makro. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan lebih matang lagi untuk memperpanjang penetapan kebijakan ini hingga tahun 2022. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait topik ini. Saya Rahma Fitri, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.